Halo, perkenalkan, nama saya Aji Krishnamurti. Saya Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian semua karena telah diterima menjadi mahasiswa di sini. Dan selamat datang di Program Studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika Politeknik APP Jakarta. Mungkin beberapa dari kalian masih belum terlalu mengerti apa sih manajemen pemasaran industri elektronika? Dan apa saja sih yang dipelajari? Mari kita bahas di sini. Yang pertama, saya akan menunjukkan kepada Anda semua visi dari Prodi MBA, yaitu menjadi program studi yang unggul dan terkemuka dalam menghasilkan tenaga kerja di bidang pemasaran pada tahun 2025. Kemudian, untuk misi dari program studi, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan dan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan bidang pemasaran khususnya pada industri elektronika. Dilakukan oleh dosen pada industri mikro, kecil, dan menengah dalam bentuk penyuluhan di bidang manajemen pemasaran dan di bidang lainnya. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika ini memiliki kompetensi khusus yang harus diraih. Yaitu ada 3. Yang pertama, brand, sales, dan pelajari selama 3 tahun berkuliah di Politeknik APP Jakarta. Pada semester pertama, kurikulum atau mata kuliah yang Anda peroleh adalah terakhir, Project 1, Desain Promotion Tools Industri Elektronika. Pada semester 1 ini Anda akan diajarkan dasar-dasar mata kuliah sehingga untuk semester-semester berikutnya Anda memiliki informasi yang kuat. Jadi pondasinya kuat seperti itu. Yang pertama adalah pendidikan agama, kemudian dilanjutkan pengantar industri elektronika. Mengapa Anda harus belajar tentang pengantar industri elektronika? Karena memang fokus kita di Prodi Manajemen Pemasaran itu adalah fokusnya ke industri elektronika, sehingga Anda juga harus mengetahui bagaimana kondisi industri elektronika di Indonesia saat ini. Dan bahasa Inggris terapan pemasaran itu adalah bahasa Inggris Anda belajar tentang kata-kata atau kalimat-kalimat bahasa Inggris yang sering digunakan di dalam dunia pemasaran. Anda akan diajarkan di situ. Seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk mata kuliah selanjutnya itu core ilmu utamanya dari dasar pemasaran ini. Kemudian lanjut komunikasi bisnis. Nah, di sini Anda diajarkan untuk bagaimana berkomunikasi dengan partner bisnis Anda. Mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak boleh diucapkan di dalam berkomunikasi bisnis yang baik. Itu akan diajarkan di mata kuliah ini. Sehingga dengan goalnya, tujuannya bahwa agar kita dapat menjalani bisnis itu. Bahasa Indonesia dan teknik penulisan, di mana Anda akan diajarkan bagaimana membuat format laporan yang baik, memilih kata-kata yang baik, sehingga sebagai dasar untuk nanti tugas-tugas berikutnya Anda memiliki format yang sama dalam penulisan laporan. Untuk tugas misalkan di semester 2 ada tugas untuk bikin paper, atau semester 1 sudah ada bikin paper tersebut, formatnya akan sama yang nanti akan diajarkan di mata kuliah ini. Dilanjutkan yang terakhir adalah ada 2, ini terkait masalahnya, aplikasi Desain Promotion Tools, dan yang berikutnya Project 1 Desain Promotion Tools Industri Elektronika. 2 mata kuliah tersebut terkait, yaitu aplikasi Desain Promotion Tools Anda
ada teori dan praktek, di mana teorinya akan mengajarkan bagaimana desain itu seperti apa, desain grafis seperti apa, dan teknik fotografi itu seperti apa. Dan juga ada prakteknya, nanti prakteknya lebih ke arah aplikasi editingnya, seperti mengedit foto dan mengedit gambar vektornya seperti apa. Nah, project 1 ini terkait nanti Anda akan ditugaskan untuk membuat reelnya, yang mata kuliahnya itu belajar caranya. Untuk project 1 itu membuat produk realnya, seperti contoh-contoh yang media iklan seperti yang Anda sering lihat di jalan, seperti billboard. Bagaimana sih cara membuat billboard, ukurannya berapa, dan nanti Anda akan membuat sebenar-benarnya. Terus bagaimana membuat desain untuk iklan di media sosial seperti Instagram, kemudian seperti di YouTube tuh banner di bawahnya. Ini tapi project 1 itu terkait sama mata kuliah yang desainnya grafis dan still image saja ya, jadi tidak bergerak seperti itu. Di semester 2 ini mata kuliah ya ada manajemen pemasaran industri elektronika, Pancasila dan kewarganegaraan, manajemen bisnis industri elektronika, personal selling, public speaking, manajemen sumber daya manusia, pengantar produk elektronika, dan project 2 analisis pasar industri elektronika. Mata kuliah yang pertama, manajemen pemasaran industri elektronika. Di mata kuliah manajemen pemasaran industri elektronika ini merupakan mata kuliah lanjutan dari dasar pemasaran di semester 1. Sehingga dalam manajemen pemasaran industri elektronika ini Anda mempelajari yang lebih dalam lagi di dunia ilmu pemasaran. Jadi ilmu dasarnya ya, pondasinya, agar nanti untuk mata kuliah yang terkait lainnya itu pondasinya dari kedua mata kuliah ini. Kemudian dilanjutkan Pancasila dan kewarganegaraan, dan kemudian manajemen bisnis industri elektronika. Anda belajar bagaimana memanage sebuah bisnis, khususnya bisnis-bisnis yang terkait di bidang industri elektronika. Nah, untuk public speaking ini adalah mata kuliah yang melatih komunikasi skill Anda. Kadang kita sebagai manusia bingung jika berhadapan langsung dengan konsumen, apa yang harus saya lakukan, apa yang pertama saya lakukan, bagaimana saya menyapa konsumen, dan bagaimana mencairkan suasana dan segala macamnya sampai closing terjadi pembelian sebuah produk. Itu tekniknya semua diajarkan di personal selling. Urutannya, langkah-langkahnya yang benar Anda akan diajarkan di sini. Public speaking itu bagaimana Anda diajarkan untuk dapat berbicara di tempat umum, di depan orang banyak, sehingga Anda tidak merasa canggung lagi, dan bagaimana kata-kata yang harus diucapkan apa saja, dan bagaimana menghadapi audiens yang ramai. Itu Anda akan dilatih di sini sehingga berani untuk berbicara di depan umum. Kemudian di sini ada manajemen sumber daya manusia, semua kegiatan kita terkait dengan sumber daya manusia. Kemudian ada pengantar produk elektronika. Jadi ini adalah kita lebih mengenal, yang sebelumnya kita mengenal hanya industrinya, ini kita akan mengenal apa saja produk elektronika yang dipasarkan di Indonesia khususnya. Apakah produk yang bisa dibawa manusia secara digenggam, atau produk yang stay di rumah dan segala macam, bedanya apa, fungsinya apa, bagaimana cara menjualnya. Itu informasi-informasinya diungkapkan di pengantar produk elektronika. Yang terakhir di project 2 analisis pasar industri elektronika, ini bagaimana Anda menganalisis data. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Misalkan Anda melakukan riset, sebetulnya handphone yang digunakan teman-teman mahasiswa angkatan 2020 prodi marketing ini apa ya? Jadi nanti kita akan memperoleh data, 50% memilih Samsung dan seterusnya, 30% Oppo dan sebagainya. Sehingga data tersebut nanti berguna untuk perusahaan. Misalkan di APP ternyata penggunanya banyak Samsung, oke, berarti Samsung akan melakukan promosi di APP. Jadi data ini akan sangat bermanfaat untuk industri dan di dunia kerja pastinya. Pada semester 3, Anda akan mempelajari pemasaran jasa, manajemen dan teknik penjualan produk elektronika, pelayanan prima, periklanan, manajemen keuangan, perilaku konsumen, etika profesi, dan project 3 pembuatan iklan audiovisual.
Oke, di mata kuliah pemasaran jasa, Anda akan mempelajari bagaimana sih proses atau teknik pemasaran yang ada di industri-industri yang fokusnya di bidang jasa. Seperti bidang jasa itu apa ya? Seperti contohnya jasa transportasi, jasa pengiriman, seperti kampus APP, pendidikan itu termasuk jasa. Itu bagaimana pasti berbeda dengan pemasaran sebuah produk yang seperti handphone ataupun kipas angin atau AC, itu berbeda dengan yang jasa. Nanti Anda akan pelajarin di pemasaran jasa ini. Kemudian ada manajemen dan teknik penjualan produk elektronika. Di sini mata kuliah manajemen dan teknik penjualan produk elektronika, Anda akan belajar bagaimana memanage sales yang ada itu harus berangkat kemana dulu, waktunya ditentukan. Jadi tidak efektif jika kita berangkat dulu ke jarak yang jauh baru yang dekat nanti atau apa. Itu harus ada pertimbangan-pertimbangan yang khusus, sehingga dalam memanage waktu untuk kita mengunjungi sebuah tempat atau ke tempat konsumen itu tersusun dengan baik dan efisien dan efektif. Seperti itu. Pelayanan prima. Nah, di sini Anda akan belajar bagaimana Anda memberikan pelayanan kepada konsumen kita. Apakah itu pelayanan berupa informasi, apakah pelayanan itu berupa ketidaktahuan sebuah produk atau komplain, itu semua ada di pelayanan prima. Bagaimana kita menyikapi orang-orang tersebut, bagaimana kita harus bertindak, step by step urutannya seperti apa, itu akan diajarkan di pelayanan prima. Periklanan. Di mata kuliah periklanan ini akan terkait dengan mata kuliah yang di bawah, yaitu Project 3, di mana periklanan dan Project 3 ini Anda akan diajarkan. Kalau Project 1 kan tadi bercerita tentang Anda akan membuat iklan yang berupa gambar atau printed atau still image, diam gambarnya. Nah, ini adalah berupa video, seperti video yang di YouTube mungkin Anda pernah lihat, tapi iklan-iklannya seperti apa. Anda akan diajarkan cara mengeditnya, cara merekamnya seperti apa, dan membuat ceritanya atau storyboardnya seperti apa, sehingga iklan Anda itu tidak akan membosankan di mata konsumen dan akan dilihat terus dari pertama sampai selesai iklan tersebut. Dan ada mata kuliah pendukung seperti manajemen keuangan, perilaku konsumen, dan etika profesi, di mana perilaku konsumen, etika profesi Anda bisa melihat bagaimana sih tingkah laku konsumen kita. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar kita bisa menentukan langkah kita ke depannya seperti apa jika menghadapi konsumen yang berkelakuan A. Konsumen yang berkelakuan B, kita harus beda lagi memberi tindakannya, seperti itu. Dan sebagai mata kuliah syarat, ini manajemen dan teknik penjualan elektronika dan mata kuliah pelayanan prima harus di semester sebelumnya, yaitu semester 2, harus lulus mata kuliah personal selling terlebih dahulu. Dengan nilai minimal D, Anda baru bisa mengambil mata kuliah yang 2 saya sebutkan tadi. Pada semester 4, Anda akan mempelajari mata kuliah statistika pemasaran, riset pemasaran industri elektronika, manajemen distribusi produk elektronika, teknik negosiasi, pemasaran global, studi kelayakan bisnis, kewirausahaan, dan Project 4, riset merek. Pada semester 4 ini, Anda akan memperoleh mata kuliah statistika pemasaran, riset pemasaran industri elektronika, dan Project 4, riset merek. Ketiga mata kuliah ini saling berhubungan, di mana ilmunya sebagai riset pemasaran industri elektronika Anda akan diajarkan. Untuk teknik menghitungnya Anda akan pelajarin di statistika pemasaran, dan tugas besarnya akan ada di Project 4, riset merek. Project 4 riset merek ini hampir mirip dengan Project 2, tapi ini lebih kepada riset dari brand. Jadi tidak hanya produk, kalau tadi lebih spesifik produknya, ini lebih ke brand secara luas. Jadi nanti orang-orang yang Anda wawancarai atau sebar kuesionernya akan jauh lebih banyak. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan ada manajemen distribusi produk elektronika. Ini kita akan mempelajari bagaimana sih distribusi dari sebuah bisnis di perusahaan, bagaimana pengirimannya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian ada teknik negosiasi. Di teknik negosiasi ini Anda akan diajarkan bagaimana
jika Anda melakukan negosiasi dengan partner bisnis Anda. Apa yang harus dilakukan jika ada respon seperti ini, apa tindakan yang harus Anda pilih di dalam negosiasi dengan tidak lain atau tidak bukan. Tujuan kita hanya akan biar kita terjalin bisnis yang baik dengan partner bisnis kita. Jadi langkah-langkah yang tepat itu Anda akan pelajari di sini. Kemudian ada pemasaran global, kita harus mengetahui dunia pemasaran di dunia ini seperti apa. Pasti berbeda-beda antara di Indonesia, di Singapura, di China, di Eropa. Itu akan memiliki karakter pemasaran yang berbeda-beda. Anda akan pelajari di pemasaran global. Kemudian ada studi kelayakan bisnis dan kewirausahaan. Dua ini adalah mata kuliah yang terkait di mana kewirausahaan Anda akan dilatih untuk menjadi wirausaha sehingga Anda dapat melaksanakan bisnis secara mandiri. Nah, studi kelayakan bisnis itu untuk melihat atau mengukur bisnis mana ya yang layak, bisnis mana yang layak untuk dijalankan atau nanti bakalan sukses, itu bisnisnya seperti apa, sehingga hasil riset atau pelajaran yang ada di studi kelayakan bisnis bisa menjadi keputusan Anda untuk saya akan melakukan bisnis ini di mata kuliah kewirausahaan. Di semester 5, Anda akan belajar manajemen merek produk elektronika, teknik display produk elektronika, pemasaran digital, green marketing, event organizer, pemasaran retail dan B2B elektronika, kalkulasi biaya pemasaran, dan yang terakhir, Project 5, Marketing Event Produk Elektronika. Di semester 5 ini ada mata kuliah yang berhubungan juga, yaitu saling berhubungan maksud saya. Itu antara Event Organizer dengan Project 5, Marketing Event Produk Elektronika. Di sini Anda harus membuat event atau menyelenggarakan event di Project 5 ya. Itu event yang sesungguhnya dan Anda buat di Politeknik APP Jakarta. Nah, caranya bagaimana nih bikin panggung harus izin kemana, terus membuat dananya seperti apa, mencari dananya, kemudian menghandle para timnya seperti apa, menggait para tenan untuk gabung bersama kita seperti apa, dan menentukan artisnya siapa, komunikasi dengan manajemen artisnya seperti apa. Itu semua akan dipelajarin di kedua mata kuliah ini, Event Organizer dan Project 5, sehingga Anda dapat membuat event secara real dan tahu langkah-langkah yang benar dan tepat. Kemudian ada mata kuliah di sini juga seperti manajemen merek produk elektronika, teknik display produk elektronika, di mana Anda dapat mengatur display dari sebuah toko Anda. Jadi mana sih yang perlu diletakkan di depan, mana yang perlu diletakkan di belakang, produk seperti apa yang perlu diletakkan sesuai postur tubuh di Indonesia. Itu juga diajarkan di teknik display produk elektronika, sehingga konsumen merasa nyaman jika masuk ke toko Anda. Pemasaran digital, nah ini adalah pemasaran yang sekarang lagi naik daun ya, saya katakan seperti itu karena situasi yang saat ini juga sedang melanda kita semua. Jadi bagaimana Anda dapat melakukan bisnis, tapi melakukan bisnis pemasaran khususnya secara online. Dari sisi pemilihan media sosial yang tepat, menggunakan platform-platform pendukung media sosial yang tepat, dan membuat website dan seterusnya, sehingga produk Anda itu dapat terkenal dan dapat dikenal di dunia digital. Kemudian ada green marketing, adalah bagaimana dunia pemasaran tapi lebih kepada memikirkan greennya Indonesia ini, jadi lebih memperhatikan soal alam dan faktor-faktor lainnya yang tidak merusak alam. Kemudian ada retail dan B2B elektronika. Di sini bagaimana sih pemasaran retail yang khususnya di B2B. B2B itu apa? Business to business. Jadi biasanya kalau kita perusahaan ke konsumen langsung, seperti kita membeli handphone itu adalah konsumen langsung. Tapi kalau B2B adalah business to business. Perusahaan A bekerja sama dengan perusahaan B untuk membuat produk secara bersama-sama. Atau saya menghasilkan
plastiknya, Anda membuat handphonenya. Saya membuat layarnya, Anda membuat kerangka handphonenya. Jadi ini kerjasama antar bisnis. Itu adalah B2B. Bagaimana cara melakukan pemasarannya, itu Anda akan diajarkan di sini. Dan kalkulasi biaya pemasaran ini, mohon maaf, ini juga terkait dengan Project 5. Jadi Anda diajarkan bagaimana mengkalkulasi biaya untuk membuat event yang tadi saya katakan di awal. Jadi Anda dapat menghitung secara efisien dan efektif biaya yang Anda butuhkan untuk membuat sebuah event agar event tersebut megah tapi biayanya pas. Pada semester 6 adalah semester terakhir, Anda akan menjumpai mata kuliah seperti Kapita Selekta, seminar tugas akhir, kerja praktek, dan tugas akhir. Di mana mata kuliah yang Anda ampu di semester 6 merupakan mata kuliah fokusnya kepada magang dan penulisan tugas akhir, di mana ilmu yang telah Anda pelajarin selama semester 1, 2, 3, 4, dan 5 itu akan diaplikasikan pada lokasi tempat Anda magang. Dan Anda dapat melihat langsung bagaimana perusahaan melakukan kinerja pemasarannya secara sesungguhnya sesuai dengan aplikatif teori yang pernah Anda pelajarin di semester-semester 1 sampai 5. Di saat Anda magang, Anda juga harus menyusun tugas akhir Anda. Di tugas akhir pada manajemen pemasaran terbagi menjadi 3 jenis. Anda silahkan pilih salah satu. Yang pertama adalah jenis laporan magang. Yang kedua, riset. Yang ketiga, project. Yang pertama, tentang laporan magang, di mana Anda harus menuliskan semua kegiatan selama Anda magang, apa saja yang Anda lakukan, kegiatan apa saja, dan harus terdokumentasi dengan baik. Dan di situ Anda akan menuangkan ke dalam tugas akhir Anda. Untuk yang kedua, tentang riset, di mana mirip seperti yang pernah Anda lakukan di Project 2 ataupun Project 4, di mana Anda harus menganalisis sesuatu sehingga memunculkan hasil dari riset Anda dan perhitungan statistik Anda. Untuk yang ketiga, yaitu tentang project, di mana project ini seperti yang terdapat pada Project 1 maupun Project 3, di mana Anda dapat membuat desain untuk iklan promosi via still image, atau yang saya katakan di awal di Project 1 bahwa itu billboard, flyer, X-banner, maupun iklan yang ada di media sosial. Atau Project 3, di mana Anda membuat iklan yang tepat untuk tempat magang Anda tentunya. Demikian pemaparan saya tentang kurikulum. Tentunya untuk mencapai atau mempelajari kurikulum tersebut, Anda akan dididik oleh dosen-dosen yang tentunya memiliki kompetensi di bidang marketing yang sudah tidak diragukan lagi. Saya akan perkenalkan satu-satu di sini. Yang pertama adalah Bapak Ari Wicaksono, Bapak Syarif Hidayat, Bapak Joni Suwandi, Bapak Inyoman Wirata, Bapak Sugeng Raharjo, Bapak Agus Santoso, Bapak Khairul Hadi, Bapak Faisal Hasibuloh Batuara, Bapak Anung Widodo, Ibu Titin Endarwati, Bapak Ahmad Cahyo Nugroho, Ibu Fajria Fatmasari, Bapak Yudani Gambiro, Bapak Barkah Arkalik, Bapak Abdi Sastrawinata, Bapak Fauzi Saberan, Ibu Erlita Krisinta Dewi, Bapak Erik Lauren Ray, dan Bapak Christian Kuswibowo. Dan tentunya saya sendiri, Haji Krishnamurti. Dengan kurikulum tersebut, Anda akan tentunya memperoleh gelar AMD, yang pastinya Anda sudah tahu akan memperoleh ijazah akhir. Tapi lulus dari Politeknik APP Jakarta tidak hanya memperoleh ijazah akhir, tapi Anda juga akan memperoleh
sertifikat LSP, di mana yang akan dilakukan di dalam kampus Politeknik APP, sehingga Anda keluar dari Politeknik APP memperoleh tidak hanya ijazah dan transkrip nilai, tapi juga sertifikasi profesi, yaitu antara service, sales, dan brand. Pilih salah satu dan itu gratis di Politeknik APP Jakarta. Dan berikutnya saya akan tampilkan video tentang bagaimana pengalaman senior Anda dalam berkuliah di Politeknik APP Jakarta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa baru Politeknik APP Jakarta tahun 2020, khususnya program studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Perkenalkan, nama saya Izun Muhammad Khalil Ar-Rozak. Saya adalah salah satu mahasiswa tingkat akhir di Politeknik APP Jakarta, program studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika, angkatan 2017. Saat ini, saya telah menyelesaikan tugas akhir saya, dan pada bulan Agustus lalu, saya sudah dinyatakan lulus dari Politeknik APP Jakarta. Dan alhamdulillah, saat ini, sambil menunggu kelulusan wisuda, saya telah bekerja di salah satu organisasi yang menyalurkan beasiswa luar negeri dan juga sebagai entrepreneur di bidang merchandising. Nah, salah satu pengalaman saya pada saat kuliah adalah menjadi asisten dosen di beberapa mata kuliah. Mata kuliah yang pertama yaitu Project 1. Project 1 yaitu Design Promotion Tools Industri Elektronika. Yang kedua adalah di praktikum Aplikasi Design Promotion Tools Industri Elektronika. Dan yang terakhir adalah sebagai asisten dosen Public Speaking. Nah, selain itu, selama perkuliahan, saya banyak sekali diajarkan ilmu pengetahuan tentang manajemen pemasaran. Dan saya sudah menyelesaikan sebanyak 6 proyek, termasuk 5 proyek yang saya selesaikan di kampus, dan 1 proyek yang saya selesaikan di tempat magang saya. Adapun 5 proyek yang diselesaikan di jurusan manajemen pemasaran industri elektronika adalah yang pertama, Design Promotion Tools Industri Elektronika. Yang kedua adalah Market Research. Dan yang ketiga adalah Audio Visual Advertising. Yang keempat adalah Brand Research. Dan yang kelima adalah Event Organizer. Uniknya, di jurusan manajemen pemasaran ini adalah tertantang untuk menyelesaikan 5 proyek tersebut. Dan tentunya proyek tersebut sangat membantu dan sangat berguna untuk di dunia kerja. Unik bukan? Dan selanjutnya saya akan bercerita sedikit mengenai magang saya. Saya magang di salah satu perusahaan dealer Toyota terbesar di Indonesia, yaitu PT Astra International, Toyota Sales Operation Auto 2000 Head Office. Dan saya ditempatkan pada divisi After Sales Business dan departemennya adalah Marketing Communication Intern. Dan pada saat menyelesaikan magang tersebut, saya menemukan banyak sekali pengalaman di marketing communication. Adapun pekerjaan saya yang pertama yaitu sebagai graphic designer, yang mana saya ditugaskan untuk menciptakan desain-desain grafis yang sangat kreatif dan tentunya berpedoman dengan Auto 2000 Brand Identity Guideline. Selanjutnya, poster-poster tersebut akan didistribusikan ke seluruh cabang yang ada di seluruh Indonesia. Pekerjaan yang kedua adalah Proposal Analysator. Proposal Analysator itu adalah menganalisis dari proposal-proposal yang masuk ke manajemen Auto 2000. Termasuk menganalisis segmenting, targeting, dan juga positioning dari proposal yang diajukan. Pekerjaan yang ketiga adalah sebagai Capture It Controller, yaitu usaha yang dilakukan oleh manajemen dari Auto 2000 untuk mengecek atau mengontrol standar grooming yang ada di seluruh cabang di Indonesia. Dan yang terakhir, pekerjaan saya adalah sebagai asisten gudang yang mana berkaitan dengan merchandising. Seluruh pekerjaan yang saya kerjakan sangatlah menarik. Nah, dari pekerjaan yang telah saya sebutkan tadi masih relevan atau berkaitan dengan proyek yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kenapa? Karena kalian lebih survive, karena kalian telah menyelesaikan 5 proyek besar, dan tentunya kalian akan lebih survive. Dan yang lebih menariknya lagi, pada tingkat akhir, kalian akan melakukan LSP atau sertifikasi profesi, yang mana sertifikasi ini akan diadakan oleh kampus secara gratis. Dan untuk manajemen pemasaran sendiri terdapat 2 sertifikasi, yang pertama yaitu Sales Operation dan yang kedua adalah Service. Mengapa ini sangat penting?
karena ini akan menjadi bekal untuk kalian lebih survive untuk menghadapi dunia industri. Selain itu, masih banyak cerita menarik dari program studi manajemen pemasaran industri elektronika. Untuk kalian yang masuk ke program studi manajemen pemasaran industri elektronika, kalian harus tetap semangat ya, karena marketing itu nggak boleh gampang baper. Ingat ya, nggak boleh gampang baper. Saya tunggu cerita menarik dari kalian, dari mahasiswa program studi manajemen pemasaran industri elektronika. Dan sampai jumpa, sekian terima kasih dari saya, Izun Muhammad. Sampai jumpa di manajemen pemasaran industri elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vega Fitria, alumni dari Politeknik APP Jakarta, tahun angkatan 2016, program studi manajemen pemasaran industri elektronika atau MBIE. Saat ini saya telah bekerja di PT Sastra Sinergi Business Management Consultant sebagai asisten director. Sedikit saya ingin bercerita tentang pengalaman saya selama kuliah di APP. Hal yang paling berkesan yaitu saya mendapatkan sekali banyak hal. Bukan hanya ilmu praktis, tetapi saya juga mendapatkan cara bersosialisasi melalui kegiatan-kegiatan seperti acara-acara kampus, acara-acara Kementerian Perindustrian, dan acara komunitas. Yang saya ikuti kebetulan komunitas musik. Di MPIE ini aktivitasnya bukan cuma kuliah aja, tapi kita juga punya kesempatan untuk menuangkan kreativitas kita. Misalnya kita senang dalam membuat desain, tampil berbicara di depan publik, lalu menjadi talent pada proyek foto dan iklan, terjun langsung melakukan survei, melakukan pemasaran secara digital, hingga membuat event yang besar. Semua itu membantu saya dalam melaksanakan pekerjaan saya saat ini dengan baik. Apa yang saya dapatkan di MPIE membentuk karakter saya menjadi karakter yang tidak kaku. Hal ini sangat memudahkan saya dalam berinteraksi kepada orang lain untuk membuka kesempatan yang lebih luas lagi. Di MPIE, saya juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih fleksibel dan tidak gampang baper. Buat kalian yang bergabung di program studi manajemen pemasaran industri elektronika, kalian sudah berada di jalan yang benar. Gali terus ilmu pemasaran sedalam mungkin, ekspresikan minat dan bakat kalian di berbagai kegiatan kampus dan kemahasiswaan. Semangat! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk mahasiswa baru Politeknik APP tahun ajaran 2020. Perkenalkan, nama saya Zikri Syaur Ramadan. Saya alumni Politeknik APP angkatan 2016, lulus di tahun 2019 kemarin. Dan saat ini saya sudah bekerja di PT Bank Mega sebagai Retail Funding Officer. Oke, saya akan sharing sedikit korelasi mata kuliah yang udah saya ambil di Politeknik APP dengan kenyataan saya di dunia kerja maupun saat saya magang kemarin. Yang pertama, saya pernah magang di salah satu perusahaan pelatihan bernama Make Sense Learning. Di situ saya menjadi digital marketing analyst. Ini sangat berguna banget. Kenapa? Digital marketing pada era zaman yang sekarang serba online ini, saya benar-benar di situ mempelajari dari A sampai Z bagaimana caranya kita membangun digital marketing campaign. Dimulai kita membuat dari A seperti website, sebagai landing page dan juga sosial media lainnya. Oke, saya juga akan bercerita tentang pengalaman kerja saya sekarang. Saya bekerja sebagai Retail Funding Officer di Bank Mega. Di sini saya ingin bercerita bahwa ada mata kuliah yang memang sangat berguna sekali ketika kita ada di dunia kerja. Contoh saja untuk pekerjaan sekarang saya bisa dibilang salah satu mata kuliah yang sangat berguna antara lain pelayanan prima, sales operation juga, personal selling, manajemen teknik penjualan juga, terus juga gimana caranya kita berperilaku. Di situ juga ada etika juga, etika profesi. Terus juga kita juga tidak lupa dengan cara membaca perilaku konsumen. Di situ juga nanti kita akan mendapatkan mata kuliah itu. Dari berbagai semester pasti ada tingkat keseruan-keseruan lainnya. Itu akan kalian dapatkan, kalian akan menjalani semua itu dan kalian, ya saya pastikan itu semua menyenangkan. Karena semua yang kita pelajari di Politeknik APP ini akan berguna di masa kita bekerja nanti. Politeknik APP menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang memang siap untuk di dunia kerja.
kita lebih banyak praktik, kita lebih banyak bermain. Ya praktik sambil bermain sih sebetulnya, karena dengan praktik inilah kita akan jadi terbiasa di dunia kerja. Oke, untuk semua mahasiswa baru angkatan 2020, selamat bergabung di Politeknik APP saat ini, dan tidak lupa alma mater saya juga dan juga program studi saya, Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Jadi buat kalian, sungguh-sungguhlah gapai cita-cita kalian sampai nanti cita-cita kalian yang akan menghampiri kalian sendiri. Salam Yellow Fighter. Terima kasih. Demikian video dari senior Anda. Dan selamat bergabung, selamat menjadi warga Politeknik APP Jakarta, khususnya Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Saya tutup, salam Yellow Fighter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.